Oke, hai everyone, kembali lagi bersama aku Chandra di Belajar Arsitektur. Nah, kali ini aku ingin bahas tentang tipe-tipe finishing dinding nih guys. Nah, kira-kira ada apa aja ya? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh tentang tipe-tipe finishing dinding, yuk subscribe dulu channel ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pernah nggak sih kalian lihat dinding rumah kayak gini? Atau kayak gini? Nah, apa sih nama tipe finishing dinding itu dan apa bedanya? Yuk kita simak pembahasan lebih lengkapnya. Oke, seringkali kita jumpai tren finishing sebuah dinding cenderung ke arah atas. Dinding kosong dan berfokus pada warna untuk menyatukan ruangan-ruangan dalam sebuah bangunan. Di sisi lain, menambahkan tekstur tertentu pada dinding dapat memunculkan karakter hunian. Selain itu, tekstur juga dapat membantu menyembunyikan kesalahan arsitektur, menghemat biaya perbaikan, hingga menambah estetika pada dinding tersebut. Nah, untuk teknik finishing yang pertama yaitu ada comb texture. Nah, tekstur ini dibuat dengan teknik yang membuat garis dengan berbagai lebar dan bentuk dalam senyawa drywall. Teknik ini sering digunakan untuk menghasilkan rangkaian pola pelangi berulang pada drywall dan merupakan salah satu teknik tekstur yang lebih sederhana. Metode ini membutuhkan campuran drywall, roller, dan scope drywall dengan jarak gigi sesuai selera. Oke, kemudian untuk teknik yang kedua yaitu ada teknik popcorn. Langit-langit hunian dengan tekstur ini cukup favorit di tahun 70-an dan masih dilihat sebagai sebuah tampilan klasik hingga saat ini. Alasan tekstur ini masih populer adalah karena dinding ini tepat untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan dan bahkan membantu menyerap suara di antara lantai dan dinding. Selain fungsionalitas, dari jenis tekstur ini juga mudah untuk diaplikasikan dan pengeluarannya cukup terjangkau. Kita hanya memerlukan tekstur popcorn kompresor udara dan hopper gun. Mengingat tekstur ini merupakan campuran kering dari lumpur drywall dan polistirin yang hadir dalam warna putih standar, maka kita perlu melapisi dinding ini atau langit-langit sebelum digunakan. Dan untuk teknik berikutnya yaitu ada orange peel. Sesuai dengan namanya, tekstur dinding jenis ini menyerupai dengan kulit jeruk. Kita perlu melapisi dinding terlebih dahulu sehingga permukaannya lebih halus dan bebas dari kotoran yang menempel. Alat yang diperlukan adalah hopper gun, kompresor udara, dan senyawa drywall. Setelah menyampur senyawa drywall dengan air sampai menjadi konsistensi kental, tuangkan ke dalam hopper gun dan semprotkan sembari menyesuaikan katup udara agar sesuai dengan pola yang diinginkan. Teknik berikutnya yaitu ada knockdown. Teknik ini cukup unik dan mirip dengan plesteran. Hampir sama dengan teknik orange peel, setelahnya kita perlu meratakan bagian puncak dan tonjolan yang terbentuk di senyawa drywall menggunakan pisau knockdown 18 inci atau yang lebih besar. Ruangan yang lebih kecil akan membutuhkan waktu tunggu sekitar 10 hingga 15 menit setelah penyemprotan sebelum proses perataan. Sementara ruang yang lebih besar dapat diratakan segera setelah proses penyemprotan selesai. Setelah diratakan, dinding kemudian dapat dibiarkan kering semalaman sebelum priming dan dicat. Kemudian ada teknik sensor. Teknik ini mampu menambahkan nuansa individualitas ke sebuah ruangan tanpa mencuri perhatian. Sensor dapat diperoleh dengan menggunakan senyawa perlite, yaitu primer yang dicampur dengan pasir, lalu diaplikasikan dengan kuas lebar 7 inci. Kita perlu memegang kuas pada bagian dasarnya, bukan pada gagangnya, sehingga posisi kuas lebih stabil. Buat pola pusatan pada dinding dengan kuas tersebut, mulai dari bagian paling atas dengan lingkaran besar, yang bagian bawahnya terbuka. Proses pengeringan dari teknik ini sekitar 24 jam hingga dapat dilapisi dengan cat dinding. Teknik berikutnya yaitu ada slab brush. Teknik ini menciptakan pola acak garis tipis pada dinding yang menambahkan keunikan tersendiri pada dinding. Alat yang diperlukan untuk membuat tipe finishing dinding ini yaitu ada roller, sikap slab brush, dan senyawa drywall. Senyawa drywall dicampur dengan air untuk memperoleh konsistensi cat yang kental dan kemudian dioleskan secara merata ke dinding menggunakan roller. Selanjutnya, senyawa drywall dioleskan pada setiap sisi slab brush yang kemudian diaplikasikan pada dinding. Oke, kemudian untuk teknik yang terakhir yaitu ada slab brush knockdown. Nah, ini merupakan gabungan dari teknik slab brush dengan langkah perataan teknik tekstur knockdown untuk menciptakan pola acak garis yang lebih rata
dan lebih lebar. Untuk mendapatkan tekstur ini, kita membutuhkan roller, slab brush, pisau knockdown, dan juga senyawa drywall. Nah, teman-teman udah bisa kan membedakan macam-macam tipe finishing dinding? Oh iya, kalau teman-teman tertarik untuk membuat bangunan dengan finishing dinding tertentu, kalian dapat langsung konsultasikan aja ke Rancang Reka Ruang melalui kontak yang tertera pada kotak deskripsi di bawah ini. Buat kalian yang mungkin punya pertanyaan atau tema-tema yang ingin dibahas, langsung aja komen di bawah ya. Dan juga nantikan video kami selanjutnya. Dan sampai jumpa, bye!